Shalom untuk kita semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam konten ini saya akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, yaitu memperkenalkan daerah misi atau salah satu zending HKBP yang ada di Pulau Rupat. Zending penginjilan di Pulau Rupat dimulai sejak tahun 1960-an. Zending penginjilan ini juga dimulai ketika ada orang Batak memberikan pendidikan terhadap anak-anak di Pulau Rupat. Orang Batak tersebut adalah SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Siahaan. Mereka adalah orang yang sudah mengenal Kristus, dan kerap sekali ketika tiba waktunya Natal dan Tahun Baru, mereka selalu melakukan kebaktian singkat secara bersama-sama di Pulau Rupat. Pada umumnya, orang yang ada di Pulau Rupat memiliki suku Akit, tetapi meskipun berbeda suku dengan ketiga tokoh orang Batak, mereka memiliki relasi yang baik, sehingga hubungan yang baik tersebut menumbuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan dan kemajuan dalam bidang kesehatan, karena suku Akit masih sangat jauh tertinggal dari pendidikan dan kesehatan yang baik. Maka dari itu, Bapak Cak bin Malas sebagai pemimpin suku Akit meminta kepada SL Pakpahan untuk mencari guru kepada mereka. Kemudian SL langsung mengirim surat kepada pendeta yang ada di Duri, yaitu pendeta AB Siahaan. Isi surat tersebut mencantumkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan. Permohonan itu sangat diterima dan direspon dengan baik, sehingga pendeta yang ada di Duri membawa ketua seksi zending HKBP, yaitu pendeta Kasilitonga STH serta rombongannya. Mulai tahun 1968, HKBP selalu melakukan peninjauan, sehingga mulai saat itulah Pulau Rupat mendapat pelayanan dari zending HKBP. Pertemuan dengan warga setempat pun dilakukan dengan membahas pendidikan, sehingga hasil keputusan pertemuan itu adalah memberantas buta aksara. Ketika itu diutuslah Marolop Silitonga ke hutan Ayu, sehingga tanggal 10 April 1969 siswa yang diajari sebanyak 42 orang dengan usia yang berbeda-beda. Maka melalui pendidikan HKBP Hutan Ayu sebagai awal basis pelayanan zending terhadap suku Akit berkembang dengan cepat. Tidak hanya itu, mereka juga memperkenalkan tentang Yesus, sehingga harapannya mereka memiliki iman dan pengenalan yang benar tentang Yesus. Pelayanan semakin terbuka dan berkembang, sehingga tanggal 28 November 1971 diadakanlah pembaptisan pertama di Pulau Rupat dengan jumlah 120 orang. Yang melakukan pelayanan pembaptisan adalah pendeta AB Siahaan. Kemudian penginjilan di Pulau Rupat menyebar dan berkembang dengan cepat, sehingga berdirilah beberapa pos-pos pekabaran Injil, yaitu Hutan Ayu, Kuala Simpur, Sungai Bantal, Sungai Corak, Sungai Raya, dan Gunap. Nah, saya tidak akan membahas secara keseluruhan pos PI di Pulau Rupat, tetapi saya hanya membahas secara rinci salah satu pos PI zending HKBP di Pulau Rupat, yaitu pos PI Kuala Simpur. Di daerah Kuala Simpur, mayoritas adalah suku Akit yang jauh dari pendidikan yang baik, tetapi karena pelayanan zending HKBP, maka cukup banyaklah anak-anak suku Akit dibiayai oleh zending HKBP untuk sekolah. Dan ketika mereka berhasil, mereka akan kembali ke daerah mereka dengan harapan untuk memajukan daerahnya, walaupun tidak dengan mudah. Mungkin pertanyaan bagi kita, mengapa perlu Pulau Rupat, tepatnya Kuala Simpur, dizendingi? Dan kepercayaan apa yang dianut suku Akit sehingga pekabaran Injil perlu dibawa ke Kuala Simpur? Dan mengapa HKBP menjadikan pos PI zending HKBP di Kuala Simpur? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat bagaimana sebenarnya suku Akit dan bagaimana identitas mereka.
Suku Akit merupakan penduduk asli Riau. Kata Akit berasal dari rakit merakit, sehingga disebutlah suku Akit. Mereka mempunyai adat atau kebiasaan yang diterima dari nenek moyang mereka. Hal itu dapat kita lihat dari kebiasaan mereka, yaitu sebagai berikut. Pertama, ketika anak bayi lahir, maka biasanya di setiap sudut rumah akan diletakkan duri untuk menjaga hantu jahat supaya jangan memasuki rumah dan mengganggu si bayi dan ibunya yang lahiran. Kemudian, bagi suku Akit ada juga sunat, dan hal itu merupakan keharusan menurut kepercayaan nenek moyang mereka. Sunat berlaku bagi laki-laki yang berumur 7-12 tahun, dan itulah menandakan bahwa mereka suku Akit asli. Kemudian, dalam pesta pernikahan biasanya disahkan oleh penghulu, dan dalam acara tersebut pasti ada melakukan judi atau sabung ayam. Kemudian dalam acara kematian lebih jelas terlihat kepercayaan suku Akit terhadap roh nenek moyang atau setan. Selama mayat belum dikubur, permainan judi masih tetap dilakukan, dan bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Acara kenduri atau sembayang masih dilakukan bagi orang yang sudah mati, dengan memberi makan hantu atau orang yang sudah meninggal dengan sajian makanan yang biasa dimakan selama hidupnya. Sembayang dilakukan suku Akit ada 4 kali. Yang pertama, sembayang 7 hari sesudah penguburannya. Kedua, sembayang 40 hari sesudah penguburannya. Ketiga, sembayang 100 hari penguburan. Sembayang 1 tahun sesudah penguburan sambil memberi makan hantu orang meninggal. Maka dapat diketahui bahwa sebelum suku Akit menjadi Kristen, yang mereka percaya adalah roh-roh nenek moyang, karena nenek moyang atau hantu sangat berperan menentukan kehidupan manusia. Bagi suku Akit, mereka mengatakan jika manusia mati, maka rohnya akan menjadi malaikat, hantu, setan, jin. Hal itu sesuai dengan tempat dan kuasanya masing-masing dalam tempat mereka. Mereka meyakini bahwa orang yang sudah meninggal akan tetap melakukan kegiatan seperti manusia hidup di dunia ini, sehingga menurut keyakinan mereka bahwa apa yang berlaku terhadap manusia dan seisi dunia ini adalah akibat dari perbuatan hantu dan hanya dapat diatasi oleh dukun. Nah, ternyata pengabaran Injil masih sangat perlu dilakukan oleh orang yang mengenal Kristus di Kuala Simpur, terkhususnya dilakukan oleh pelayan yang diutus untuk melayani dengan mewujudkan misi Yesus Kristus di dunia ini. Yesus telah memberikan amanat agung ketika Yesus mengutus muridnya untuk memberitakan Injil dengan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dan kemudian membaptis serta mengajar banyak orang. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka dari itu, harus kita ketahui, kata pergilah itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada semua orang yang mengenal Yesus Kristus. Kemudian, dalam Markus 16 ayat 15 demikian firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam hal ini menjelaskan bahwa perlu memberitakan Injil ke seluruh dunia untuk membawa kabar keselamatan dan pembebasan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tentu haruslah kita ketahui ketika mengabarkan kabar baik yaitu Injil tidaklah bisa secara langsung, terkhususnya kepada suku Akit yang ada di Kuala Simpur, melainkan harus menggunakan strategi atau metode dan bahkan cara yang benar dan tepat seperti yang dilakukan oleh ketiga tokoh Batak yang sudah dilakukan melalui pendidikan dan pengabaran Injil, dan hal itu juga dilakukan oleh Zending HKBP. Maka dari itu, mari kita melakukan pengutusan Tuhan Yesus kepada kita semua seperti dalam Yohanes
pasal 20 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Maka dapat kita ketahui bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dan pengutusan itu sampai kepada kita semua yang mengenal Yesus Kristus. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui betapa pentingnya amanat agung berupa penginjilan kabar baik kepada seluruh bangsa, terkhususnya kepada orang yang di Kuala Simpur suku Akit, yang masih memiliki kepercayaan kepada roh nenek moyang mereka, yang disebut dengan jin, setan, dan lain-lain. Mereka belum mengenal Yesus, sehingga suatu tanggung jawab yang besar bagi orang Kristen untuk mengabarkan kabar baik. Dan yakinkanlah dirimu, ketika kita mengabarkan Injil atau kabar baik, maka Tuhan tetap menyertai kita. Seperti Matius 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah mengabarkan firman Tuhan kepada semua orang, terkhususnya kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus, seperti suku Akit yang ada di Kuala Simpur. Amin. Amin.